Sejarahnya seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, mungkin boleh Bu di-share ke teman-teman. Yang namanya customer pasti lebih demanding. Mhm. Di dalam itu sendiri juga banyak sekali sebetulnya Iya. stakeholder dan kita juga masuk ke warehousing, Iya. terus masuk ke cross border. Di sisi lain kita juga tentunya ingin memberikan customer experience yang lebih baik lagi. Halo Sobat Mostrans, selamat datang di podcast Mostrans episode yang pertama. Nah, jadi untuk podcast kali ini, tema kita adalah Digitalization in Supply Chain, Roadmap to Amp Up Your Business into the Future. Perkenalkan, saya Caroline yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Nah, tapi namanya juga podcast ya, saya pasti nggak sendirian. Hari ini saya ditemenin sama salah satu wanita hebat di balik kesuksesannya Mostrans. Nah, kayaknya nggak perlu saya yang kenalin, mari kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Hai Ibu, apa kabar? Halo Caroline, saya boleh panggil Olin ya supaya Oke, Bu, kita lebih akrab lebih ya. Iya, akrab, boleh. panggilan sehari-hari Iya, ya. Ibu sehat? Sehat. Sehat. Ya. Nah, hari ini kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya Bu ya di podcast episode yang pertama ini. Nah, cuma kayaknya mungkin boleh nih Ibu memperkenalkan diri. Kayaknya teman-teman perlu tahu nih siapa sih wanita hebat di balik kesuksesannya Mostrans. Aduh, thank you banget saya dibilang wanita hebat. Ya, Olin juga hebat loh, ya kan, Amin. masih muda, cantik, Aduh. bertalenta, ya kan. Nah, oke Sobat Mostrans, perkenalkan nama saya Berti Argiantari, biasa dipanggil dengan Berti. Nah, saat ini saya menjabat sebagai CEO di Mostrans, ya. Nah, saya sendiri sebetulnya sudah lama ya di bidang supply chain ini. Jadi kalau dilihat ke belakang ya, karir saya itu sudah hampir 30 tahun Lama ya, Bu, ya? lamanya. Iya, mungkin Olin juga belum lahir tuh waktu Iya, itu. kayaknya sih, Bu. Iya, saya sudah mulai berkecimpung di supply chain. Iya, kayaknya saya masih SD deh Bu itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti emang pengalamannya udah lama banget sampai akhirnya bisa ada di Mostrans sekarang ya Bu ya. Nah, mungkin tadi Ibu udah mention kalau Ibu itu CEO dari Mostrans ya. Mungkin banyak nih teman-teman yang masih belum tahu Mostrans tuh apa sih, sejarahnya tuh gimana, terus sistem kerjanya tuh seperti apa. Mungkin boleh Bu dikasih tahu ke kita. Mostrans sendiri ya itu sebetulnya nama lengkapnya itu adalah PT Mostrans Global Digilog. Nah, Mostrans sendiri ini berdiri di awal tahun 2022 ya. Jadi ini bisa dikatakan adalah tahun ketiganya Mostrans beroperasi. Nah, sebenarnya Mostrans sendiri itu dulu merupakan sebuah ide ya yang terkait dengan inovasi. Nah, awalnya itu kita ingin memberikan sebuah solusi ya di kegiatan transportasi karena kita waktu itu melihat bahwa masih banyak sekali manual basis yang dijalankan sehingga waktu itu lead time pemesanan menjadi lama, kita sulit melakukan tracking, tracing di mana armada itu berada. Jadi kalau dilihat bahwa keseluruhan dari total proses itu banyak sekali inefisiensi. Nah, waktu itu kita tercetuslah ya sebuah ide, kenapa kita nggak bikin sebuah platform transportasi yang bisa memberikan solusi nih. Ya kan, nah waktu itu hadirlah Mostrans dan seiring berjalannya waktu Mostrans ini terus berkembang. Nah, kalau dibilang saat ini kita sudah memiliki beberapa solusi nih, Iya. tidak hanya transportasi tapi kita juga punya warehousing dan juga cross border kita sudah mulai masuk dan kita juga sebetulnya waktu itu memiliki suatu mimpi ya, bagaimana supaya logistik di bidang kesehatan ini bisa turun. Nah, kita melihat bahwa salah satu solusi yang kita bisa tawarkan itu adalah dengan sistem konsolidasi. Jadi dari multiple shipper kita gabungkan menjadi satu, tapi di situ dibantu juga dengan teknologi informasi yang memudahkan shipper ini melakukan order, melakukan pelacakan, ya sehingga bisa mendapatkan efisiensi yang diinginkan. Berarti sebenarnya bisnis-bisnisnya Mostrans ini muncul dari adanya sebuah masalah ya Bu ya. Dan Mostrans ini hadir untuk memberikan solusi ya. Ya, Nah, tentunya begitu. Nah, kalau ngelihat tadi bisnis-bisnis Mostrans sudah makin banyak nih Bu, ada konsolidasi, ada cross border. Sebenarnya yang jadi visi Mostrans ke depan tuh apa sih Bu? Nah, visi Mostrans sendiri ya mimpinya ini adalah kita ini ingin membuat sebuah ekosistem yang terkoneksi secara digital ya, terutama di ekosistem kesehatan. Nah, kita ke depannya ingin membuat connectivity ya dari ekosistem itu yang terintegrasi. Nah, tentunya kita juga ingin masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan akses terhadap produk-produk kesehatan ini yang ditopang oleh logistik yang kuat, yaitu logistik yang terkoneksi dan terintegrasi. Nah, itu ke depannya adalah seperti itu. Tentunya kami tidak akan berhenti sampai di sini.
Mosan terus melakukan inovasi dengan melakukan pengembangan-pengembangan fitur-fitur. Nah, tadi tentunya fitur yang kami kembangkan tentunya ini akan menjadi sebuah solusi bagi para penggunanya. Karena ya kita tahu bahwa problem itu terus ada Mhm, ya, challenge itu terus berkembang ya, tantangan itu sudah kita lihat itu menjadi teman kita sehari-hari. Nah, Mosrans ingin menjawab itu semuanya. mhm, Ya, jadi bagaimana kita bisa berkontribusi tidak hanya kepada pelanggan mhm, ya dengan mendapatkan layanan yang mudah, dengan layanan yang prima, mhm, tapi juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat mhm. melalui pengiriman yang terpercaya. Wah, keren keren, Bu. Nah, Mostrans ini kan memang, sudah dikenal sebagai platform digital ya, Bu, ya. Cuma kayaknya masih banyak nih, Bu, teman-teman yang belum tahu transformasi digital itu yang dimaksud tuh seperti apa gitu, Bu. Apa sih sebenarnya yang dilakuin Mostrans untuk bisa bertransformasi secara digital? Ya, transformasi digital itu sendiri ya sebetulnya kan ini dari transformasi dan digital Mhm, ya. Transformasi itu kan sebuah perubahan, mhm, sebuah proses perubahan. Ya, digital berarti ada aspek dari teknologi dan betul. digital. Ya, jadi kalau kita bilang mengenai transformasi digital itu adalah suatu perubahan ya di Mhm, dalam organisasi, mhm, proses gitu ya yang merujuk kepada penggunaan teknologi mhm, digital. Nah, tapi kalau kita lihat ya, apakah transformasi digital ini hanya murni dari implementasi teknologi semata? mhm, Ya, berdasarkan pengalaman saya ya, itu sebetulnya lebih luas lagi. Karena di situ ada yang namanya perubahan. mhm, Nah, ketika kita bicara perubahan ya, jadi itu merubah dari cara kita berpikir, mindset, dari cara kita bekerja, ya itu semuanya berubah semua. Nah, untuk itu kalau kita misalnya ingin melakukan sebuah transformasi digital, pasti di situ ada change management mhm. ya, yang harus juga kita lihat dan kita pertimbangkan itu harus dikelola dengan baik. Iya. Karena tanpa change management yang baik, manajemen perubahan yang baik, saya rasa akan sulit mencapai target ya yang kita inginkan dari transformasi digital itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan membahas logistik, Bu, logistik itu kan berada di dalam, rantai pasok ya, supply chain management. Nah, memang banyak juga yang bilang bahwa persaingan bisnis yang sesungguhnya itu bukan bisnis versus bisnis, melainkan, rantai pasok versus rantai pasok. Nah, kenapa sih, Bu, sebuah perusahaan yang berada dalam lingkup supply chain management itu perlu melakukan transformasi digital? Ya, karena kalau kita lihat ya, sekarang persaingan bisnis pasti semakin ketat, Mhm, ya. Yang namanya customer pasti lebih, demanding, mhm, ya, betul. dan itu akan terjadi terus-menerus dan kedepannya akan tetap seperti itu. Persaingan bisnis juga semakin Mhm, ketat, kompleksitas juga meningkat. Nah, disitulah sebenarnya peran rantai pasok ya, bagaimana dia itu menjamin arus informasi, arus barang, dan arus dari, uang ini bisa bekerja dengan baik dengan align. Nah, jadi di dalam itu sendiri juga banyak sekali sebetulnya iya, stakeholder-stakeholder. Jadi kalau kita lihat tuh sebetulnya, ada 5 aspek ya dalam mhm, supply chain. Yang pertama yaitu, planning, mhm, kemudian sourcing ya, manufacturing, terus kemudian delivery dan juga return. mhm, Nah, kelima aspek ini kan sebetulnya rantai yang panjang iya. dan juga banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, ya. Nah, belum lagi satu lagi kita menghadapi yang namanya VUCA. Pernah dengar ya Oke. VUCA ya? Fuka, Ya, pernah dengar, Bu, mhm, jadi itu adalah dari volatility iya, ya, yang artinya, fluktuatif iya, ya, volatil sekali. Lalu kemudian juga uncertainty, ya jadi kita tuh di rantai pasok itu dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi, ya. Bisa juga karena dari global situation, ya terus kemudian juga dari, regional, mata uang yang terus berfluktuasi, demand, supply, ya mhm, itu uncertainty semuanya. Lalu juga complexity yang tadi saya jelaskan juga banyak sekali sebenarnya tahapan-tahapannya, end to end-nya tuh panjang. Apalagi misalnya kita banyak, melakukan importasi iya, misalnya ya, dari global, itu juga pasti menambah mhm, kompleksitas. Ya, lalu yang berikutnya lagi itu adalah ambiguity. iya, Jadi informasi di sepanjang rantai pasok itu sebetulnya banyak sekali, ya. Dan itu kalau tidak dikelola dengan baik, tentunya ini akan menjadi sebuah, dispute ya, mhm, yang menyebabkan si rantai pasok ini tidak efisien. Nah, untuk itu menjamin tadi ya ada, 5 aspek, mhm, lalu juga kita dihadapkan pada VUCA. Nah, disitulah sebenarnya peran dari digitalisasi, iya, bagaimana tadi mengintegrasikan, mhm, ya, lalu juga dia membangun konektivitas. Nah, itu sangat iya, diperlukan. Karena begitu kita terkoneksi, itu yang namanya aliran informasi itu menjadi, bisa mhm, dengan baik. Nah, kalau aluran informasi sudah dengan baik, nah bagaimana eksekusi dengan
alur barangnya, baru Mm-mm. kemudian kita nanti alur dari keuangannya. Nah, Iya. 3 aspek aliran ini yang harus kita jaga dan itu peran digitalisasi sangatlah membantu. Oke, berarti kalau misalkan dengar dari yang Ibu jelasin tadi, sebenarnya supply chain itu kompleks banget ya Bu ya. Nah cuma di dalam kompleksitasnya, di dalam kerumitannya, tetap bakal ada benefit yang kita dapetin kalau misalkan memang perusahaan logistik itu nerapin transformasi digital. Nah mungkin Ibu bisa share nih, kalau di Mostrans kan memang kita sudah bertransformasi secara digital nih. Mungkin Ibu bisa share ke teman-teman apa aja sih benefit yang bisa didapatkan untuk pemain dalam lingkup supply chain management itu bisa dapatkan jika mereka menerapkan digitalisasi. Ya tentunya banyak sekali ya. Ya mungkin kalau saya jelasin pasti panjang sekali di Betul, sini ya, tapi mungkin saya akan ambil poin-poinnya aja. iya, Tadi ya misalnya volatility, itu kan, bisa sangat, fluktuatif ya. Namanya, customer demand, itu juga pasti bisa saja ya mereka memberikan, notifikasi dengan waktu yang singkat. Tapi kan kita juga harus bisa mem-fulfill itu dengan baik. betul. Lalu juga dari sisi supply, ya tadi ketidakpastian juga pasti kan akan tinggi. Bagaimana keadaan di regional, bagaimana dengan kondisi supply, itu rantainya panjang. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa menangkap itu dengan adanya sistem informasi ya yang baik, informasi itu kita bisa tangkap, kita bisa merespon ya. Mhm, Jadi otomatis rantai pasok kita itu akan memiliki daya responsiveness-nya ya lebih tinggi. iya, Nah, itu tentunya akan diperlukan karena untuk memberikan respon kepada customer itu menjadi sangat penting. Jadi kita menjadi peduli ya kepada permintaan pelanggan. Nah, lalu berikutnya lagi itu adalah transparansi dan iya, visibility ya. Saya rasa dalam rantai pasok itu kalau tidak ditunjang dengan yang namanya visibility, transparansi akan sulit betul. ya. Jadi istilahnya tuh kalau visibility tuh kita bisa melihat secara terang benderang seperti itu apa yang terjadi di satu tahapan dan tahapan lainnya. Nah, sehingga begitu itu kita bisa tahu tuh kita bisa mengambil action, bisa membuat keputusan. Kita bisa mengidentifikasi masalah itu dengan lebih cepat. Nah, itu adalah visibility. Lalu juga dengan teknologi itu sebetulnya kita bisa, menjawab dari sisi kompleksitasnya. Karena dengan teknologi informasi itu kita bisa membuat proses itu menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih simple, lalu juga kita bisa mengurangi, manual basis. Iya, Nah, tentunya itu juga akan berpengaruh, kepada tingkat human error, akan meningkatkan iya, produktivitas ya, karena pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan ya. Lalu juga dari sisi ambiguity itu iya, tadi kita juga, bisa menjawab dengan teknologi itu adalah ke arah akurasi, iya, ya. Tadi yang saya katakan banyak sekali aktor di dalamnya, banyak sekali stakeholder, banyak step, ya. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat aliran, informasi ini dengan dibantu dengan teknologi, otomatis bisa mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat. betul. Nah, itu sangat berguna sekali ya, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang lebih transparan, terus kemudian lebih, simpel, terstruktur, dan juga akurasi yang tinggi, saya rasa keputusan-keputusan yang diambil dalam rantai pasok itu akan jauh lebih berkualitas dan tentunya kita juga bisa memberikan layanan kepada pelanggan dengan jauh lebih baik lagi. Iya. Oke, berarti sebenarnya benefit yang didapatkan itu banyak banget ya Bu ya kalau sebuah perusahaan itu nerapin digitalisasi di perusahaannya. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu, seberapa penting sih information sharing dan visibility untuk menciptakan sebuah industri atau perusahaan teknologi yang memang resilient gitu Bu di bidangnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, tadi kita bicara benefit kan banyak, Mhm, ya kan. Mungkin kita yang lebih spesifik lagi, tadi ditanyakan mengenai information sharing ya, betul. dan visibility. Nah, Mhm, sekarang saya tanya Olin dulu. mhm. Olin kalau misalnya nih melakukan pembelian nih Iya, lewat sebuah platform gitu oke. ya, terus bisa lihat itu, ya kan, yang namanya, oh harganya berapa, barangnya Mhm, apa, siapa penjualnya, dan bisa langsung di-compare dengan satu kali, melihat di mhm. dalam layar. Kira-kira rasanya gimana, Lin? Kalau dari saya sih ya Bu ya, Heeh, mungkin sebagai cewek-cewek nih yang sering mhm, belanja di e-commerce, rasanya pasti, lebih nyaman dan merasa lebih secure sih Bu. Apalagi biasa saat pengiriman, kita biasa belanja online, pengiriman kan bisa kita track nih, mhm. ada posisi-posisi di mana-di mananya, daripada kita harus, nanya secara manual mungkin ke customer service-nya. Pasti kan kalau misalkan lewat teknologi, kita sekarang udah bisa ngelihat posisi pergerakan barang ada di mana-mana tuh sebagai pengguna atau pembeli itu pasti merasa lebih aman sih Bu sebenarnya, kalau Mmm, dari sisi saya ya. ya. Nah, Mhm, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa sih information sharing visibility itu penting? Nah, tadi kan lihat, wah kita bisa lihat nih mhm, ya, dengan jelas, iya, transparan, mhm, ya kan.
tidak ada lagi keraguan misalnya ya. Nah, itu kan sebetulnya menambah kita sebagai pengguna itu menjadi lebih secure, Betul. ya kan. Ada di mana sih barang saya gitu kan, aman nggak, ya kan. Bahkan mungkin Olin juga bisa lihat itu ya, udah berapa kali beli nih, Iya, ya kan. Ke toko tersebut datanya ada. Nah, itu kan sebenarnya informasi-informasi, data-data yang diberikan kepada pelanggan sehingga mereka bisa melakukan review, betul Bu. ya kan. Apakah saya perlu membeli kembali, ya kan, dengan harga berapa, di mana, di toko apa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sama dengan logistik juga mirip. Nah, dengan kita mendapatkan information sharing seperti itu, terus kemudian juga visibility, pasti kita akan merasa lebih secure. Dengan adanya information sharing itu, berarti kan ada pertukaran informasi, Betul. ya, yang cepat, real time, nggak perlu nunggu lama. Ya, anytime saya butuh informasi itu, saya langsung bisa dapatkan. Artinya kita langsung bisa mengambil keputusan, ya. Saya mau action apa? Iya. Ya, semakin cepat kita ambil keputusan baik dan didukung dengan data yang akurat, dengan analisa yang kita lakukan, pasti keputusan kita akan lebih berkualitas. Ya. Betul. Nah, sebetulnya kualitas hidup kita tuh sebenarnya ditentukan juga kualitas dari pengambilan keputusan. Kualitas pengambilan keputusan ya ditentukan oleh kualitas informasi yang kita dapat. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya ya. Lalu juga dengan visibility itu tadi transparansi ya. Kalau kita bisa melihat itu dengan jelas, dengan jernih seperti itu, pasti tidak akan ada keraguan. Wah, ini benar yang saya mau. Wah, ini betul-betul yang ingin kita Iya. tuju. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena tadi ya disebutkan juga Olin mention, kita bisa nih melakukan tracking. Iya. Ya kan? Jadi kita tahu, kita lagi butuh nih barang ini udah sampai mana ya dia. Ya kan? Jangan-jangan pas lagi saya pergi barang itu datang misalnya, atau ya kita bisa membuat planning dengan lebih baik, Iya. ya kan? Atau ketika misalnya terjadi masalah kita juga bisa langsung action. Nah, kurang lebih seperti itu contoh simpelnya. Nah, apalagi diterapkan di rantai pasok yang demikian kompleks, ya kan? Banyak stakeholder, banyak pengambil keputusan di dalamnya, informasi yang beredar juga banyak. Nah, kalau tidak ditunjang dengan sistem yang baik, nah itu informasi yang beredar itu bisa menjadi informasi-informasi yang tidak tepat, Iya. justru. Ya kita justru overwhelmed dengan informasi yang ada. Nah, untuk itu kalau misalnya kita menggunakan teknologi informasi, kita tuh bisa mengintegrasikan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa menjadi sebuah insight. Nah, apakah kita melakukan improvement ke depannya seperti apa? Nah, itu sangat berguna sekali, Iya. ya. Nah, kemudian dengan transparansi yang ada itu sangat memudahkan sekali. Jadi kita bisa take action secepatnya. Ya, responsiveness kita pasti akan meningkat dengan lebih baik lagi. Betul setuju Bu. Tadi kan Ibu ada mention ya, kualitas pengambilan keputusan itu mempengaruhi kualitas hidup. Nah, berarti buat customer yang udah pakai Mostrans, karena pilihan kalian sudah tepat, harusnya kualitas hidupnya juga baik. Pastinya Terlebih untuk dong, perusahaannya iya. ya Bu ya. Karena, nah ini untuk teman-teman yang belum tahu ya, FYI ya, semua unitnya Mostrans itu kita sudah pakai GPS yang kalian bisa langsung lihat di sistemnya Mostrans pergerakannya. Nah, tapi nggak sampai di situ aja, tetap aja untuk pergerakan unitnya tetap dikontrol sama comment center Mostrans yang aktif 24/7. Nah, kalau tadi Ibu cerita nih Bu, berarti kan istilahnya Mostrans di dalam dunia teknologi ya Bu ya, teknologi itu kan sudah lumayan advance ya Bu ya. Nah, untuk mencapai proses sampai di titik ini kan pasti nggak mudah nih Bu, apalagi mengetahui dulu kita ruangannya kecil banget, dimulai bener-bener dari nol lah Bu ya. Nah, supaya bisa sampai di titik ini, apa sih hambatan atau tantangan terbesar nih Bu yang dialamin? Oke. Ya, jadi kalau kita lihat itu kan semua tuh sebuah journey ya, perjalanan proses ya. Jadi kita sangat enjoy ya terhadap proses itu. Mulai dari kecil Iya. kita coba skala yang tidak besar, tapi tetap Mosran itu sebetulnya memiliki mimpi yang demikian besar ya. Tadi saya sebutkan di depan tadi. Jadi nggak apa-apa kita tuh memulai sesuatu itu nggak usah terlalu yang eh, besar, tapi nanti jangan-jangan kita malah overwhelm sendiri di dalamnya. Nggak apa-apa mulai dari kecil ya. Nah, tapi itu semua berproses sama dengan digital transformation Iya. ini ya. Nah, tadi kalau ditanya hambatannya apa, tentu ya kalau saya katakan banyak sekali challenge ya. Saya lebih suka mengatakan itu challenge ya. Artinya kita tuh ada tantangan ya. Dalam hidup mana sih yang nggak ada Betul. tantangannya? Betul Tapi Bu. kalau kita jalani itu dengan enjoy gitu ya, kita selalu bertumbuh. Saya rasa tantangan itu akan menjadi sebuah istilahnya bisa
jembatani kita untuk menghasilkan ide baru Iya. nih ya. Jadi disitulah sebetulnya esensi Mostrans itu bertumbuh. Kita lahir tuh sebenarnya dari tantangan ya. Tapi dari tantangan itu terus kemudian kita kelola dengan baik. Nah, muncullah sebuah solusi. Nah, solusi yang seperti apa? Yang berbasis dengan inovasi Iya. tentunya untuk menjawab tantangan-tantangan berikutnya lagi. Jadi itulah sebetulnya pola pikir bertumbuh yang dimiliki oleh Mostrans. Hambatannya tentu ada ya. Yang pertama tentunya dari sisi kalau saya lihat ya itu tadi digital transformation itu kan artinya adalah ada perubahan di Iya. dalamnya. Nah, untuk berubah itu tentunya butuh waktu, Betul. butuh proses ya, butuh sebuah pemahaman yang sama. Visi dan strategi itu harus jelas ya. Berikutnya lagi keterlibatan dari semua pihak yang ada baik dari top level sampai ke workforce. Nah, itu harus satu bahasa, satu kata mencapai satu Iya. tujuan. Nah, ya itu tadi ya di situ pasti akan ada yang namanya challenge tapi bagaimana kita kemudian mengelola perubahan ya terus kemudian juga bagaimana kita engage satu sama lain. Iya. Nah, saya rasa perubahan-perubahan itu akan menjadi sesuatu yang apa ya bisa dibilang mengasihkan dan Iya. nanti juga akan apa ya sesuatu yang dirindukan. Karena kalau kita nanti jalannya steady terus stabil itu kadang juga kangen. Kok gini-gini aja ya, Betul, betul, Bu. apalagi nih. Aduh kayaknya kita harus naik kelas nih ya. Harus go to the next level. Nah, itu pasti ketika kita naik satu anak tangga, naik lagi pasti akan ada yang namanya setiap step itu adalah Iya. perubahan. Itu adalah sebetulnya menurut saya challenge yang terbesar, tapi kalau kita bisa kelola dengan baik itu akan menjadi sesuatu milestone yang bagus dan menjadi sesuatu yang dirindukan, yaitu perubahan. Waduh, keren-keren nih Bu, bisa jadi motivasi juga buat saya nih Bu. Jadi memang berarti kita itu harus berusaha menganggap tantangan itu sebagai challenge yang bisa elevate level kita ya Bu ya. Iya dong. Supaya bisa memotivasi kita juga. Nah, tapi Betul. Bu, kalau misalkan kita ngomongin transformasi digital nih, pasti kan sebuah mimpi itu akan terus tetap menjadi mimpi kalau kita nggak gerak nih. Dan untuk kita bisa mencapai itu kan faktornya banyak sekali nih Bu yang mempengaruhi nih. Nah, kalau menurut Ibu nih, kunci-kunci sukses dalam melakukan transformasi digital tuh apa sih Bu supaya kita tuh bisa berhasil? Oke. Nah, tadi ya, kita kan harus punya visi dan strategi yang jelas nih. Lalu berikutnya lagi, ini harus ada dukungan dari semua pihak. Tapi secara garis besar, saya membaginya menjadi 3 aspek. Ya, Oke. saya suka banget nih dengan 3 aspek ini, yaitu pertama itu people, proses, dan teknologi. Oke. Ya. Nah, people sudah jelas ini merupakan penggerak utama ya. Karena dalam setiap transformasi ya, apalagi yang terkait dengan digitalisasi, pasti people ini merupakan penggerak utamanya ya. Betul Bu. Nah, people ini harus dibekali juga ya dengan skill ya. Karena kalau misalnya kita bilang, "Ayo kita transformasi." Ya, tapi kalau misalnya tidak diberikan pemahaman ya, tidak diberikan edukasi, tidak dilengkapi dengan skillnya, ya menurut saya itu tidak akan sustain ya. Betul. Kita akan bicaranya tuh nanti dalam jangka pendek saja. Tapi kalau kita bilang, "Wah, kita ingin transformasi digital ini akan menghasilkan long term sustainable business growth," Iya. misalnya. Nah, itu people menjadi aspek yang pertama. Nah, harus dilengkapi juga tadi dengan growth mindset. Jadi semangat-semangat yang pantang menyerah tadi ya, Iya. misalnya melihat challenge itu menjadi opportunity ya, lalu juga selalu berpikir positif gitu ya. Terus kemudian juga berpikirnya tuh sekarang katanya bukan out of the box lagi Apa ya tuh kan, Bu? tapi non of the box. Oke. Nah, jadi gak ada batasan nih. Iya. Yuk berkreasi gitu ya. Apalagi yang anak-anak muda kayak Olin Iya. gitu. Wah, itu mah ini dah makanan sehari-hari nih. Harus memiliki growth mindset. Ya, itu dari sisi aspek people. Nah, bagaimana dengan proses? Nah, proses itu harus kita build sebetulnya customer oriented proses ya. Kita bicara digital transformasi tapi kalau misalnya nih ya tidak bisa memberikan solusi ya kan bagi penggunanya, ya kan malah menambah ribet misalnya, ya itu sih sekali lagi tidak akan sustain. Jadi Betul. proses itu harus kita pikirkan bagaimana proses ini nanti bisa menjadi solusi bagi pelanggan, terstruktur juga ya kan, dan juga jangan lupa melakukan evaluasinya. Iya. Nah, saya senang sekali dengan yang namanya PDCA cycle, plan do check action ya. Karena dari proses yang kita bangun nanti kita akan implementasikan, lalu tentu juga kita akan cek dan harus ada juga action berikutnya dan evaluasi. Dan yang ketiga itu adalah continuous improvement. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sekecil apapun. Karena kalau dikumpulin ya kan itu bisa menjadi sebuah impact yang besar ya. Jadi terus bagaimana ini kita bisa melakukan perbaikan dalam proses.
Yang ketiga adalah teknologi, ya. Kita harus bisa memilih teknologi yang tepat, ya, untuk menunjang visi kita ke depan. Lalu juga ciptakan inovasi-inovasi ya berbasis dengan teknologi digital ini. Jangan lupa juga nanti mengintegrasikan ya data-data yang ada, karena itulah nanti yang penting untuk langkah kita ke depan, yaitu data driven management. Oke oke Bu, berarti sebenarnya faktor-faktor yang Ibu udah sebutin ya sebenarnya mungkin banyak diabaikan atau mungkin tidak dirasa penting ya Bu ya. Padahal ternyata human resource itu juga salah satu faktor yang penting ya Bu ya, dan penting untuk kita untuk selalu nerapin bahwa sky is the only limit. Jadi memang kita nggak punya limit untuk diri kita, pokoknya setinggi-tingginya. Itu bisa jadi challenge ya Bu ya untuk diri kita ya. Nah, kalau misalkan tadi Ibu udah ngomongin tentang transformasi digital nih, kita mungkin bisa ngomongin dari sisi konsumen ya Bu ya. Sebenarnya apa sih yang mau kita kasih atau apa yang mau kita lakukan nih Bu untuk membantu customer kita juga bisa bertransformasi secara digital. Jadi bukan hanya kita yang provide, tapi dari mereka juga bisa mulai beradaptasi nih Bu. Gimana? Ya, jadi sebetulnya memang tugas Mosrans ini ya salah satunya ini kan membangun ekosistem tadi. Nah, untuk membangun ekosistem ini kan kita juga harus bergandengan tangan gitu Betul. ya untuk seluruh stakeholder yang ada di dalamnya. Nah, yuk sama-sama kita bertransformasi digital. Nah, untuk itu kan sebetulnya edukasi ini menjadi sangat penting. Kenapa sih kita harus ya bertransformasi digital? Karena memang kalau kita tidak menuju ke sana, kita jadi nggak relevan lagi. Betul. Jadi kita tuh sebagai individu, sebagai organisasi, ya sebagai bisnis itu memang harus terus tadi ya agile, ya fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, saat ini kan kita sudah melihat kemajuan teknologi yang sedemikian canggih. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan itu karena tadi yang saya jelaskan manfaatnya banyak sekali. Nah, untuk itu Mosrans ya salah satunya nih hadir podcast ini nih Iya. ya kan karena ingin sharing nih. Betul. Ya kan bagaimana sih transformasi digital itu bisa membawa perusahaan itu menjadi lebih sukses ke depannya, ya. Nah, Mosrans juga ya kan ingin mempermudah ya. Karena kan sebetulnya tagline kami itu ya itu adalah easy to use reliable delivery. Ya jadi bagaimana supaya pengguna-pengguna jasa Mosrans ini merasakan kemudahan. Nah, Iya. ya kita membangun fitur-fitur ya terus kita kembangkan dengan inovasi-inovasi yang kita yakini ini akan membawa dampak yang besar. Nah, kita terus melakukan itu semua dari mulai order management ya, lalu juga tadi fitur-fitur tracking and tracing. Nah, tentunya nanti juga akan ada nih ya penggunaan-penggunaan teknologi terbaru yang kita juga sedang kembangkan, yang tentunya nanti akan kita tawarkan, kita akan berikan ya kepada ekosistem. Yuk dengan menggunakan ini kita sama-sama nanti bisa memanfaatkan ya kan teknologi yang ada, bisa mendapatkan data-data yang relevan, informasi yang relevan untuk kita olah, dan kemudian nanti ini bisa menjadi data insight ya untuk pengambilan keputusan berikutnya, melahirkan inovasi-inovasi yang cemerlang di masa depan ya. Nah, itu sih sebetulnya yang ingin kita bangun bersama-sama ya. Tidak hanya Mosrans, tentunya kami juga mengajak ekosistem yang ada. Yuk sama-sama kita bergandengan tangan karena bagaimanapun yang namanya ekosistem kan kita tidak bekerja sendiri, harus ada betul. kolaborasi ya antar stakeholder di dalam. Nah, dari tadi kayaknya kita udah ngomongin tentang industri, Ibu juga udah banyak ngasih tips-tips ya Bu ya. Mungkin sebelum kita selesai, boleh nih Bu kita ngomongin Mosrans ya Bu akhirnya ya. Sebenarnya apa sih Bu yang Mosrans bisa fasilitasi ya ke customer-customernya Mosrans supaya supply chain-nya dari customer itu bisa lebih efisien, lebih lincah. Karena kan pasti kita mau kasih efisiensi dan kemudahan ya Bu ya. Oke, nah tadi yang saya sudah gambarkan di atas ya, bahwa yang namanya data, informasi itu kalau kita bisa tangkap, kita bisa kumpulkan, kita bisa olah, analisa itu akan menjadi sebuah data insight yang luar biasa berguna ya. Itu satu yang kita bisa berikan dengan sistem Mosrans ya, dengan fitur-fitur yang ada. Nah, kedua ya kan yang tadi saya juga jelaskan bahwa sebetulnya ketika kita running organisasi, rantai pasok itu sebetulnya perlu yang namanya kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Nah, dengan adanya digital teknologi itu sebetulnya mempermudah ya. Karena kan kita juga bisa terkoneksi Betul. ya kapan aja, di mana aja tanpa batas seperti itu. Nah, itu yang juga sebetulnya kita bisa fasilitasi gitu ya. Tadi seperti yang Olin jelaskan, wah kalau misalnya order dengan Mosrans kita bisa loh memantau gitu pergerakan armada di mana aja. Ya kan, apakah mereka akan tepat waktu, apakah ketika ada problem di dalam perjalanannya, ya kan, terus juga kita juga bisa melihat nih lamanya waktu tunggu. Nah, itu kan sebetulnya kita bisa
melihat itu menjadi suatu informasi yang berguna gitu ya. Wah, kalau misalnya ternyata terlalu panjang ya kan perjalanannya, ada apa ini? Ya kan itu kan bisa menjadi corrective action Iya. berikutnya. Atau ternyata antriannya lama juga ya. Mm-mm. Ya, baik misalnya ketika dia loading maupun unloading. Nah, ini kan juga bisa menjadi room untuk improvement ke depannya. Nah, Mm-mm. itu sebetulnya yang Mosran bisa fasilitasi. Ya, mungkin kita mulai dari sesuatu yang simple dulu, Mm-mm. ya kan? Tapi itu bisa relevan dan berdampak terhadap kinerja ya dari rantai pasok kita. Mm-mm. Wah, keren-keren Bu. Berarti sebenarnya apa yang difasilitasi oleh Mostrans kepada customer-customer kita ini sebenarnya cukup banyak ya Bu ya. Dan memang tujuannya adalah memberikan solusi untuk customer-customernya kita. Nah, sayang sekali nih Bu, waktu kita kan memang terbatas ya. Kalau misalnya kita punya waktu lebih banyak, pasti topiknya lebih panjang lagi nih Bu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, adakah pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Nah, Sobat Mostrans, kita tahu bahwa kedepannya tantangan-tantangan bisnis akan terus makin meningkat. Dan juga kita perlu meningkatkan customer experience, ya, sehingga customer akan tetap menjadi loyal kepada kita. Untuk itu, ada 2 kata kunci untuk kita menuju sukses, yaitu transformasi digital. Oke, terima kasih banyak nih Bu untuk waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan podcast di episode pertama kali ini. Nah, untuk teman-teman, Sobat Mostrans, jangan lupa untuk subscribe dan follow semua sosial media Mostrans untuk tahu update-update terkini tentang industri logistik. Nah, untuk selanjutnya pasti kita nggak akan berhenti sampai di sini aja. Nextnya kita bakal ada podcast dengan topik-topik yang lebih seru, juga dengan narasumber yang hebat-hebat. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan, tetap subscribe dan pantengin terus. Thank you, bye.